Jin Runsandel, putra bungsu dari ke-13 pewaris kerajaan Runsandel, terlahir tanpa bakat karena sebuah kutukan. Hingga suatu hari, ia membuat kontrak dengan Dewa Bayangan. Kemudian, ia diberi kesempatan untuk mengulangi kehidupan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jin Runcandel bersama rekan-rekannya berhasil mencuri kompas dari pertemuan Kinzelo dan Jipel. Jin mengeluarkan teknik Illustrious Legend yang membuat semua musuhnya tak berdaya. Kemudian Jin dan rekan-rekannya lalu bertemu Cosmos. Mereka hendak melarikan diri. Beberapa saat sebelum memasuki kapal, Cosmos terlihat antusias. Saksikanlah senjata rahasia kami, jiwa kami, order nomor 7. Kita akan melarikan diri dengan ini. Jin heran, bagaimana kita bisa melarikan diri? Tidak ada air di sekitar sini. Bagaimana kapal ini akan berlayar? Cosmos menjawab, naik ke atas saja. Kau akan tahu begitu kita berangkat. Para awak kapal mulai beroperasi. Cepatlah, waktu keberangkatan sudah dekat. Tuan Jin, apa kita bisa mempercayai bajak laut itu? Tidak ada air dari bawah tanah untuk melayarkan kapal. Jin bilang, mereka pasti punya trik. Lagian hidup mereka bergantung pada Cosmos. Kumpulkan yang lain dan persiapkan untuk naik. Kapten, semuanya siap. Bagus, mari kita berangkat. Cosmos mulai memegang kemudi. Jin masih panik. Cosmos, apa kau yakin ini akan berhasil? Dengan yakinnya Cosmos menjawab, jangan khawatir dan lihat saja. Lakukan sekarang. Awak kapal membakar sesuatu yang ternyata adalah sebuah bom peledak. Dari reruntuhan batu, seketika air laut masuk ke dalam. Air mulai turun menuju kapal. Cosmos teriak, pegangan pada sesuatu. Air yang terus datang mulai bisa menggerakkan kapal. Hingga pada akhirnya kapal itu mulai berjalan. Cosmos, apa kau yakin ini aman? Percayalah padaku. Semua teman-teman Jin panik, dasar bajingan gila. Kapal mereka terhempas dengan keras. Kapal itu mengikuti jalur yang sudah dibuat. Cahaya terang terlihat. Cosmos bilang, kita akan terbang. Inilah sensasi dari order nomor 7, Fly High. Kapal tersebut meluncur terbang. Orang yang dibawa heran. Apa itu kapal terbang? Cosmos tersenyum dengan bangganya. Jin bertanya, bukankah terbang akan mengaktifkan barriernya? Cosmos menjawab, tenang saja, kita bukan terbang, tapi meluncur dengan gaya, jadi barrier magic milik Vermont tidak akan aktif. Hingga kemudian, kapal mereka melewati barrier tersebut. Kau lihat itu bukan? Sekarang kita akan turun, pegangan erat-erat. Kapal mereka lalu jatuh ke lautan lepas. Bajak laut itu melarikan diri, jangan cuma berdiri di sana, cepat putar haluan. Cosmos hanya tersenyum. Di laut lepas, armada Dukdom tidak, bahkan armada kekaisaran tidak bisa menangkap kita. Bentangkan semua layar. Layar dibentangkan. Inilah sebabnya aku disebut Raja Bajak Laut. Cosmos meledakkan kembang api. Selamat tinggal para pecundang. Cerita berlanjut 18 Juni 1797 di kota Tikan. Gili dan Enya menghampiri Jin yang baru tiba. Aku sangat lega kamu kembali dengan selamat. Jin bilang, kerja bagus, bagaimana dengan kompasnya? Enya yang melihat Jin tersenyum senang. Aman, masuklah dan akan kutunjukkan. Di dalam rumah Jin memegang kompas tersebut. Enya bilang, sembari menunggumu aku mencari tahu cara mengoperasikannya. Ini tidak berbeda dengan artefak lain. Cukup alirkan mana dan akan aktif. Jin mencobanya. Seketika kompas itu bereaksi, mengeluarkan ilusi berupa gambar bola dunia. Kashmir heran, apa semua titik-titik merah itu adalah kontraktor? Jin menjawab, sepertinya begitu Tuan Kashmir. Sebagian besar berkumpul di sekitar Jipel dan Vermont. Murakan heran, tapi kenapa tidak ada titik di Tikan? Padahal di sini ada 3 kontraktor yang berkumpul. Enya bilang, aku juga sudah mengujinya dan entah kenapa kompas tidak mendeteksi kontraktor di Tikan. Bahkan sebelum tiba di sini, kompasnya tidak mendeteksi Tuan Jin. Tuan Jin memang benar-benar keren, bahkan kompas tak bisa mendeteksinya.
Quick Kantel bilang, kalau Jin okelah, tapi kalau Enya dan Euria juga tidak terdeteksi, berarti ada sesuatu tentang kota ini. Apa karena Sword of Magic? Murakan sadar sesuatu. Maksudmu cermin itu mungkin saja. Bukankah itu adalah cermin yang diresapi oleh atribut God of Magic, Clam, dan disegel oleh Solderet? Astaga, kalau benar, berkat Tuan Jin, Tikan juga terlindungi. Semuanya benar-benar keren. Kashmir menjawab, bagaimanapun kita sekarang bisa bernapas lega dan kompasnya di tangan kita. Terlebih kita tidak perlu khawatir untuk dilacak. Jet kemudian datang. Tuan Jin, apa kau sudah lihat koran hari ini? Tuan Jin jadi terkenal sekarang. Enya membaca itu tambah semangat. Sosok misterius dengan Black Magic Helmet muncul dan menghancurkan para bajak laut. Menurut saksi mata, sosok misterius yang dikenal sebagai Farmel digambarkan sebagai pria berambut emas dan berwajah sangat tampan. Dia menggunakan kekuatan Thunder dan digadang-gadang dia adalah kontraktor baru dari God of Storm Pytel. Jika benar ini menandai kontraktor God of Storm pertama yang muncul dalam 288 tahun. Kekaisaran sangat antusias menunggu bagaimana bintang baru ini akan membentuk masa depan. Murakan heran, kontraktor Pytel, omong kosong macam apa ini? Bocah, berarti kau sekarang sedang naik daun. Jin bilang, aku memang menyangka akan ada beberapa rumor. Tunggu sebentar, kenapa ada titik merah di Whipester? Benarkah begitu? Ini menunjukkan ada seorang kontraktor di sana, meskipun kita tidak bisa tahu di mana lokasi tempatnya. Sementara itu di kediaman Joshua Runcandel, terlihat ia sedang bersama beberapa orang. Apa kalian sudah melihat berita itu? Black Helmet dan Thunder Energy, bagaimana menurutmu? Tunggu, apakah pria di berita itu kontraktor Solderet yang selama ini kita kejar? Atau seperti yang dikatakan berita, kalau dia itu kontraktor Pytel? Kalau begitu bocah yang bersama kita ini sekarang palsu. Seseorang terlihat di sana. Bocah itu sedikit marah. Joshua bilang lagi, cukup Julian, apa kau bisa menaklukkan 3 kapten suku White Wolf dalam sekejap? Julian menjawab, aku tidak bisa tuan. Kalau begitu Julian, sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah itu cerita berlanjut ke Black Sea. Kan sedang menghadap Chiron. Kan bilang, ada banyak pembicaraan tentang si Farmel ini. Namanya muncul dalam rapat keluarga. Kabarnya dia membunuh 3 kapten suku White Wolf di sebuah belat Dukdom. Mereka mengatakan dia mungkin kontraktor Storm of God Pytel. Patriark menjawab, jika mereka tahu itu adalah si bungsu, mereka semua pasti akan terkejut. Kan langsung heran. Apa maksudnya tuan? Jangan beritahu siapapun juga. Pastikan para kenaik tidak penasaran tentang ini. Dalam hatinya Chiron bilang, Kashmir tidak mungkin pergi ke pulau itu tanpa alasan. Jadi dia benar-benar menjadi sekutu si bungsu. Chiron tertawa membaca laporan Kashmir. Anda tampaknya senang Patriark. Benar, kau juga akan tertawa jika membaca ini. Kan mulai membacanya. Kepada Tuan Chiron yang terhormat, saat acara minum malam kemarin, Tuan Jin menyebutkan sesuatu yang cukup luar biasa. Aku pikir sekarang aku bisa bertukar satu tebasan dengan ayahku. Kan sedikit marah, bocah gila, apa dia kehilangan akal sehatnya? Chiron bilang, Kan, apa kau pernah mendengar tentang Illustrious Legend? Aku tahu, mereka dikatakan sebagai ras misterius, penakluk dunia 5000 tahun yang lalu. Kau benar, sepertinya si bungsu bertemu mereka. Itu adalah bagian dari trial yang diberikan oleh Solderet. Dan di antara mereka, ada seseorang yang dikenal sebagai Warlord. Jin mengklaim dia setara denganku dalam hal kekuatan, karena dia bisa bertukar satu tebasan dengan sosok itu. Kan menjawab, sepertinya si bungsu masih memiliki pemahaman dangkal tentang kekuatan sebenarnya. Haruskah saya membawanya ke Black Sea? Chiron bilang, tidak, kali ini mari kita lihat dulu si bungsu. Apa dia bisa mempertanggungjawabkan perkataannya? Kirimkan surat ke pegunungan Ante. Kemudian 21 Juli 1797, di kota bebas Tikan.
Jet menghampiri Kashmir. Tuan Kashmir, ada seorang wanita bangsawan datang berkunjung. Dia berkata ingin mensponsori Seven Color Pickup. Kau harus menemuinya langsung, dia cukup luar biasa. Dia membawa kapal besar berisi banyak koin emas. Dari dalam rumah, Kui Kantel sadar sesuatu. Tunggu, aura yang menakutkan ini rasanya mirip dengan kerusakan di pegunungan Ante. Jin tak paham. Kui Kantel menjelaskan, sekitar 40 tahun yang lalu, dragon yang tinggal di dekat pegunungan Ante dibantai oleh satu orang. Sejak saat itu, para dragon menghindari pegunungan Ante. Murakan marah, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Namanya Vanessa Olsen. Waktu itu para dragon menyebutnya The Terror of Ante. Terlihat seorang wanita sedang berjalan. Ia bilang, bahkan dari sini bau dragon masih tercium. Kashmir menyambutnya. Selamat datang, madam. Saya Kashmir Alpheon, pemimpin dari Seven Color Pickup. Dan ini istri saya, Alisa. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Maaf atas kedatanganku yang tak terduga. Namaku Vanessa Olsen. Kau memiliki istri yang cukup cantik. Kui Kantel dan yang lainnya mengintip. Tidak salah lagi, aura itu dia. Tapi dia lebih tua. Dia masih hidup ternyata. Murakan bilang, apa dia datang ke sini untuk perjalanannya ke alam baka? Aku ingin bertarung dengannya sekali saja. Kui Kantel menjawab, bahkan di masa jayanya, dia tidak dikenal karena tidak memburu manusia. Kau tidak punya peluang menang melawannya di kondisimu yang sekarang. Murakan bilang, kau tidak akan tahu sampai kau mencobanya. Bukankah begitu, bocah? Jin menjawab, Kui Kantel tak pernah bicara omong kosong. Dengarkan nasihatnya sekali saja. Dalam hatinya, Jin bilang, mungkinkah dia ada di sini atas perintah ayah untuk menguji kemampuanku? Apa Kashmir memberitahu ayah tentang apa yang kukatakan? Setelah itu Kashmir datang. Tuan Jin, Anda diminta untuk ke taman. Madam Vanessa Olsen ingin berbicara dengan Anda. Kemudian mereka bertiga ngobrol. Kashmir bilang, ini adalah litra tart, dihias dengan buah tin, anggur hijau dan kenari. Bahkan orang-orang antri di kafe terkenal hanya untuk mencicipinya. Saya harap sesuai selera Anda. Vanessa menjawab, akhirnya aku bisa menikmati hidangan langka ini dengan nyaman. Ini juga berkat sponsor yang Anda berikan. Itu bukan apa-apa. Jika Color Pickup membantuku itu sudah cukup. Tuan Kashmir, bisakah kau meninggalkan kami sebentar? Aku ingin berbicara pribadi dengan Tuan Jin. Baiklah, silahkan nikmati waktu Anda. Mereka mulai ngobrol berdua. Vanessa bilang, Tuan Chiron mengirimkan surat memintaku untuk menemuimu. Jin menjawab, seperti yang kuduga, kau di sini atas perintah ayah. Bahkan saat menyembunyikan kekuatanmu, auramu tetap luar biasa. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang seseorang sekuat diri Madam Vanessa? Vanessa menjawab, dunia ini luas Tuan Jin. Itu sebabnya seseorang seperti kau ada. Seorang Sword Master, magi, bahkan Aura Master. Jin heran, ayah pasti sangat mempercayaimu sampai membagikan sedetail itu. Sangat jarang ayah membagikan infonya yang dia tahu pada orang lain. Vanessa bilang, memang Tuan Chiron hanya mempercayai beberapa orang. Jin bilang, sepertinya rumor itu benar kalau Dragon menyebut Anda The Terror of Ante. Vanessa menjawab, sebenarnya aku kurang suka julukan itu dibandingkan saat aku dikenal sebagai The Black Knight. Sejenak Jin berpikir, Black Knight menjadi seorang Black Knight dari klan Runcandel berarti menghapus eksistensi diri dan mendedikasikan hidupnya untuk Runcandel. Setelah kematian, nama mereka diukir di Garden of Sword. Dalam sejarah Runcandel, Black Knight sebelumnya dianggap yang terkuat. Di antara mereka yang bergabung dengan Patriarch menaklukkan Black Sea, mereka adalah sosok-sosok yang tidak tertandingi. Dan Vanessa adalah salah satu dari para warrior legendaris itu. Jin kemudian memberi salam. Sebagai flag bearer sementara Runcandel, aku memberi hormat kepadamu, pedang yang mendedikasikan dirinya untuk keluarga. Vanessa menjawab, setidaknya kamu masih punya harapan. Ambil senjatamu sekarang. Aku melihat sebuah pulau yang cocok saat datang ke sini. Kita akan ke sana untuk melaksanakan hukumanmu.
Di pulau terpencil mereka tiba. Jin heran, hukuman yang kau maksud adalah sparring denganmu, Lady Vanessa. Kau benar, apa dalam perjalanan kemari kau memikirkan kesalahanmu? Aku tidak tahu. Aku menghargai kejujuranmu, tapi kejujuran itulah yang membuatmu dihukum. Kau benar-benar berpikir bisa bertukar satu serangan dengan Lord Chiron. Jin geleng-geleng kepala. Sudah kuduga Tuan Kashmir pasti melaporkannya kepada ayah. Vanessa berkata, bertanggung jawablah dan buktikan kekuatan atas kesombongan yang kau buat sendiri. Kau pikir itu mungkin? Jika kau bisa menyentuh pedangku atau sekedar menggores ujung bajuku, aku akan mengakuimu. Jin langsung bergerak. Ia sudah berada di dekatnya. Vanessa dengan refleksnya menangkis. Jin bertumpu. Ia bergerak dengan cepat sudah berada di belakang. Teknik yang menarik. Itu Illustrio Swordmanship. Aku juga penasaran aura serta magicmu. Vanessa dengan cepat berbalik dan bisa menangkis. Jin bilang, ayah memberitahumu banyak hal. Kau bahkan tahu tentang Illustrio Swordmanship. Vanessa menjawab, bisa dibilang begitu. Dia cukup mempercayaiku hingga bisa mengandalkanku untuk menjaga belakangnya. Vanessa menyerang balik. Jin kewalahan menerima serangannya. Aku sudah menduga ini akan sulit, tapi tak kusangka Illustrio Swordmanship begitu mudah ditangkis. Vanessa terus bisa menahan serangan Jin. Dalam hatinya ia bilang, Illustrio Swordmanship yang diselimuti Thunder Magic, pure strength yang khas dari darah murni Rune Candel, serta magic untuk mengalihkan perhatian. Dia seseorang yang tahu cara bertarung. Jin kembali bergerak. Kali ini ia mengeluarkan light magic. Vanessa bilang, aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Ini menarik sekali. Vanessa mulai berkonsentrasi. Lagi-lagi serangan Jin bisa dipatahkan. Vanessa bilang, kesatria bintang 9 biasa akan sangat kesulitan melawanmu. Tusukan Jin bisa dihindari. Aku bisa melihat kenapa Tuan Chiron sangat tertarik padamu. Vanessa memberi tebasan. Jin tubuhnya terpental. Ia segera bertumpu. Umurmu 17 bukan? Sulit dipercaya orang seusiamu bisa mencapai tingkat ini. Kau hampir bisa dibandingkan dengan Luna. Jin bilang, apakah Kak Luna bisa bertukar satu tebasan dengan ayah di umur 17 tahun? Tidak, dia baru memulainya di umur 18 tahun. Dalam hatinya Jin bilang, jadi ini juga bisa dibilang perbandingan antara Luna dan aku. Jika aku gagal menunjukkan kemampuan yang layak diakui hari ini, aku harus bersiap, setidaknya kehilangan satu tangan. Aku sudah cukup sering kehilangan anggota tubuhku saat di La Prarosa. Selama Vanessa mengakuiku itu sudah cukup. Dan kemudian Jin mengaktifkan Like Heart. Vanessa bilang, keluar juga teknik andalanmu. Banyak pedang petir bermunculan di sekitar area. Kau harus menggunakannya dengan hati-hati. Jin tersenyum, tentu saja kau bersiaplah. Warga Divine Technique Five Form. Pedang Sigmund kemudian masuk ke dalam tanah. Disintegration. Jin tersenyum, masih banyak yang bisa kutunjukkan padamu. Ke dalam tanah pedang petir itu tertancap. Area di sekitar diselimuti petir. Vanessa tergoyah. Ini lebih terasa seperti magic daripada teknik yang berbeda. Padahal aku berharap lebih dari teknik yang berasal dari ras yang pernah menguasai dunia 5000 tahun yang lalu. Tetapi ini tidak lebih dari trik murahan yang biasa digunakan para penyihir. Kalau cuma ini yang kau punya, jujur saja aku kecewa. Dari pedang yang tertancap, sebuah sambaran petir muncul. Sontak Vanessa kaget. Dalam hatinya ia bilang, bocah ini menampakkan sesuatu yang menarik. Jin melesat maju. Di sana, ia mensummon Tess. Dalam hatinya Jin bilang, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Warlord, ini bukan apa-apa, tapi aku harus tetap menunjukkannya. Jin menyerang dengan Tess. Pedang dari bawah tanah mulai bereaksi dan memanggil petir dari langit. Jin melompat, tidak peduli seberapa hebat dia sebagai Black Knight. Dia tak mungkin bisa menghindari semuanya tanpa membuat celah. Sambaran petir datang dari langit. Tess menyerang menyemburkan api birunya.
Vanessa mengambil ancang-ancang. Kau pikir aku akan menghindar, bocah? Vanessa kemudian mengeluarkan auranya. Jin kaget. Apa dia berencana untuk menangkis semuanya? Serangan datang dari segala arah. Vanessa dengan pedangnya terus menangkis. Tess menyemburkan api. Vanessa memberi tebasan. Dari belakang Jin siap memberi serangan lanjutan. Di sana Jin mengalirkan shadow energy. Vanessa terkejut. Dia lebih cerdas dari yang kuduga. Kalau aku tahu sebelumnya, aku akan membawa pedang yang lebih baik. Shadow Sword Second Form, Spirit Slash. Jin memberi tebasan. Vanessa kemudian mengeluarkan aura untuk menahan. Kedua kekuatan mereka saling bertabrakan. Hingga pada akhirnya pedang Vanessa hancur. Jin mendarat. Vanessa bilang, "Mengagumkan, ayahmu menyuruhku untuk mendisiplinkanmu. Tapi kalau begini, mau tak mau aku harus memberimu hadiah." Vanessa terkena goresan. Jin hanya tersenyum. Setelah pertarungan itu mereka minum bersama. Vanessa bilang, "Kau cukup tahan minum. Kudengar kau pernah meminum Manticore Wine." Jin menjawab, "Kau selalu memujiku. Aku tak sebanding dengan Lady Vanessa. Aku masih pemula. Boleh aku bertanya sesuatu? Bagaimana kau bisa bertemu dengan ayahku?" Vanessa mulai bercerita. "Itu sudah lama sekali. Ceritanya panjang, tapi akan aku ceritakan padamu. Aku seorang yatim piatu. Aku hanya punya satu adik dan kami hidup bersama. Suatu hari seekor Flame Dragon turun ke desa kami. Dia mempermainkan dan membantai penduduk desa termasuk adikku. Sejak saat itu aku hidup hanya untuk balas dendam. Aku mengembara ke pegunungan Ante, memburu Flame Dragon ke sarangnya. Aku membantai setiap dragon yang kutemukan di sana. Namun aku tidak pernah menemukan dragon yang membunuh adikku. Aku tetap tinggal di pegunungan Ante membunuh setiap dragon yang mendekat. Jika ada manusia memasuki pegunungan, aku juga membunuh mereka. Aku sudah kehilangan akal sehatku. Bisa dibilang aku sudah gila. Lebih dari 100 dragon mati oleh pedangku. Tapi Flame Dragon itu tak pernah muncul. Begitulah 15 tahun berlalu seperti itu. Kemudian ayahmu datang menemuiku dengan kekuatan yang luar biasa. Ayahmu adalah orang pertama di dalam 15 tahun yang bisa mengalahkanku. Setelah melakukannya, dia membawaku ke sarang Flame Dragon yang ternyata dragon itu punya hubungan dengan Kadun yang merupakan guardian Dragon Jipel. Waktu itu Kadun juga ada di sana. Kadun melindungi keluarganya. Tuan Chiron kemudian menahan Kadun agar aku bisa menghadapi Flame Dragon tanpa gangguan. Dalam pertempuran itu Kadun mengalami luka parah akibat pedang Tuan Chiron dan melarikan diri. Berkat itu aku berhasil membunuh Flame Dragon yang menyerang desaku. Dan sejak hari itu aku menjadi kenaik Tuan Chiron. Jin yang mendengar itu bilang, "Itu cerita yang luar biasa." Vanessa menjawab, "Aku sudah berjanji memberimu hadiah. Ambillah peta ini." Tuan Chiron memberikannya padaku dan memintanya menyerahkan kepada salah satu anaknya jika aku menemukan yang layak. Itu adalah peta Black Sea. Jin menerimanya. Ia bilang, "Ini sesuatu yang berharga. Tidak ada kekaisaran atau kerajaan yang mampu mematahkan karena monster yang muncul tanpa henti, bahkan Jipel belum berani mencobanya." Vanessa menjawab, "Namun Rune Candel melakukannya. Ini adalah misi rahasia yang dipercayakan oleh Tuan Chiron kepada kami. Ikuti peta itu dan hadapi trial berikutnya." Jin bertanya, "Tunggu, lokasi yang ditandai merah ini apa maksudnya?" Vanessa berkata, "Di sana sosok monster tinggal. Monster itu pernah dipelihara oleh Witch of Helluram." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.